Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Ramadanti dengan nomor NPM 20202151500495. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan yang keempat, pengertian musyawarah dan etika demokrasi dalam Islam. Baik, mari kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak berasal dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan dan diangan-angan terlebih dahulu. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali selaku pakar di bidang akhlak yang dikutip oleh Yunahar Ilyas, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Ahmad Amin menjelaskan bahwa akhlak adalah kebiasaan kehendak. Hal tersebut berarti bahwa kehendak itu apabila telah melalui proses membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu disebut dengan akhlak. Maka dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sesuatu yang telah melekat pada setiap diri seseorang sejak awal dan berupa sifat. Maka dari itu, akhlak akan muncul dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga dengan adanya akhlak, kita dapat mengetahui mengenai sifat dari pribadi masing-masing setiap seseorang. Konsep keutamaan akhlak. Keutamaan akhlak terdapat banyak jenis, namun Al-Ghazali mengklasifikasikan ke dalam 4 macam yang dianggap sebagai pokok yang dapat mencakup segala cabang dan jenisnya. Di antaranya yaitu 1. Kebijaksanaan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah salah satu keutamaan jiwa rasional yang memelihara jiwa al-ghadabiyat yang memungkinkan seseorang membedakan yang benar dari yang salah dalam semua perbuatan yang disengaja. Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa terdapat jenis keutamaan yang berada di bawah kebijaksanaan ini. Di antaranya adalah pemikiran yang baik, pemikiran yang jernih, pendapat yang cemerlang, praduga yang benar, dan selalu sadar terhadap perbuatan jiwa yang sangat kecil sekalipun. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan atau al-hikmah di sini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan nalarnya dengan benar untuk memperoleh pengetahuan yang rasional yang dapat diaplikasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Yang kedua, keberanian. Keberanian adalah suatu keutamaan bagi kekuatan marah, karena kekuatan marah itu benar nyata. Namun bersama dengan semangatnya, ia tetap tunduk kepada akal yang terdidik dan pendidikan agama dalam tindakan maju dan mundurnya. Selain itu, adapun budi pekerti dari keberanian dapat menimbulkan sifat pemurah, penyantun, berpendirian teguh, hati mulia, dan lain-lain. Sedangkan keberanian yang berlebihan juga dapat menimbulkan sifat sombong, cepat marah, takabur, penyesalan, menimbulkan rasa kurang percaya diri, dan kurangnya keberanian. Yang ketiga, menjaga kesucian diri atau al-ifah. Al-ifah diselubungi oleh 2 budi pekerti tercela, yaitu keterlaluan syahwat dan kelemahan syahwat. Keterlaluan syahwat bermaksud semangat untuk menggebu-gebu mendapatkan kelezatan, kemewahan, kesenangan yang dianggap buruk oleh kekuatan akal, dan akal berupaya untuk mencegahnya. Sementara kelemahan syahwat adalah upaya untuk bangkit setelah mencapai sesuatu yang diinginkan oleh syahwat. Dari kedua sifat tercela tersebut, maka diperlukannya hal untuk menetralisir dari kedua sifat tersebut, yakni diperlukannya ifah untuk menyeimbangkan sehingga menjadi sifat yang terpuji. Yang keempat, keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dari ajaran akhlak. Hal ini tidak saja meliputi konsep, tetapi juga meliputi berbagai hal. Misalnya, keseimbangan dalam sifat-sifat tubuh harus dilengkapi dengan sifat-sifat baik secara menyeluruh. Adapun arti keadilan menurut Al-Ghazali adalah ketertiban yang disukai baik dalam budi pekerti, hak pergaulan masyarakat, ataupun dalam unsur-unsur penegakan kestabilan negara. Jadi,
Pokok keutamaan akhlak seperti kebijaksanaan, keberanian, menjaga kesucian diri, dan keadilan adalah sumber dari akhlak yang baik. Kalaupun ada bentuk lain, maka itu hanyalah cabang dari keempat jenis akhlak tersebut. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Hakikat belajar adalah proses transformasi diri menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, keberkahan profesional, dan perubahan sosial menuju umat terbaik. Dengan belajar, manusia dapat hidup bermartabat dan membangun peradaban yang bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam belajar tentu terdapat adab atau etika yang harus diteladani dalam Islam, yaitu mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, seorang pelajar harus menjauhi maksiat, dan pelajar juga harus meneladani perilaku yang baik seperti rajin, tekun, rendah hati, dan selalu mengamalkan ilmunya. Karena apabila tidak diamalkan, maka bagaikan pohon yang tak berbuah. Selain itu, Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa ilmu bukanlah hanya yang dihafal dalam pikiran saja, melainkan juga yang bermanfaat dalam perbuatan. Untuk mencapai tujuan belajar, maka diperlukannya sebuah proses dari pelajar. Karena belajar bukan merupakan hal yang instan atau cepat, namun di dalamnya terdapat proses yang disertai dengan kerja keras dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Jadi, belajar tidak hanya datang ke sekolah atau ke kampus untuk mendengarkan dan mencatat apa yang dibicarakan oleh guru, namun juga harus mengembangkan pikiran, pengetahuan, kepribadian, moralitas, dan profesionalitas. Adab belajar lainnya yaitu pelajar harus menghormati guru dan ulama. Dalam hal ini bermaksud bahwa seorang pelajar harus menghormatinya, dikarenakan mereka bagaikan orang tua kedua bagi kita yang mengajarkan tentang ilmu baik setelah orang tua di rumah. Dan yang kedua, seorang pelajar juga harus menerima dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pemikiran. Dalam hal ini, seorang pelajar harus menjauhkan dari sifat egois agar mampu menerima perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Materi ketiga yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya bagi muslim tetapi juga non-muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam merupakan sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezoliman, serta membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara. Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah. Dalam bahasa Inggris, istilah bangsa dikenal dengan nama nation, yang memiliki dua pengertian yaitu antropologis sosiologis dan politis. Adapun yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk ke dalam dan ke dalam. Jadi, dapat dikatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, asal keturunan, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Secara kodrat, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar saling mengenal dan saling memberi manfaat. Dengan memahami adanya keanekaragaman manusia dalam satu negara, maka kita perlu mengetahui pentingnya tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam berbangsa dan beragama. Maka dari itu, berikut dasar-dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah: pertama, Islam memerintahkan kepada orang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada pemerintah. Lalu yang kedua, Islam mengatur akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Islam memerintahkan kepada orang beriman untuk membela tanah air. Dan yang keempat, memecahkan persoalan umat dengan jalan musyawarah. Dalam kondisi apapun, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa berakhlak yang baik,
termasuk dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Islam merupakan agama yang selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran merupakan suatu hal yang menjadi wajib dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menegakkan nilai kemanusiaan. Penegakan nilai kemanusiaan menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak intelektual, hak kekayaan, hak hidup, dan hak keturunan. Secara sosiologis, Islam akan mengerucut pada kelima hal tersebut karena merupakan suatu hal yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan harus berdasarkan perwujudan kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih menjelaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin juga harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diterapkan oleh setiap manusia. Dan materi keempat atau materi terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika demokrasi dalam Islam. Menurut KBBI, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Selain itu, menurut Abdul Aziz, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai masalah bersama. Sedangkan menurut Muhammad Abduh menjelaskan bahwa musyawarah secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan rakyat dan masalah masa depan pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi tanpa adanya keributan. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh berada pada rakyatnya untuk memastikan siapa saja yang pantas menjadi kepala negara dan struktur kepala bawahannya, baik tingkat provinsi maupun kelurahan. Selain itu, Indonesia dipandang sebagai negara hukum, sehingga tidak heran bila sistem perpolitikan di Indonesia tergolong sangat aktif. Etika demokrasi dalam Islam cenderung lebih mengarah ke dalam kelompok sosial yang membahas norma-norma moral yang menimbulkan sikap dan tindakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan etika demokrasi dalam Islam, yang seharusnya diimplementasikan adalah kekuasaan dan kewenangan bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan dapat dijadikan sebagai alat untuk melayani dan mengayomi tujuan kepentingan manusia atau warganya. Sehingga untuk kedepannya para politisi harus ditanamkan etika demokrasi dalam Islam sebagai bahan evaluasi serta pengendalian diri kekuasaan politik dan sarana untuk meminimalisir penyalahgunaan terhadap jabatan kekuasaan yang sedang diamanahkan kepada dirinya. Karena jika penyelewengan kekuasaan itu terjadi, maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan kemajuan daerah yang dipimpin dan dapat menjadi akar permasalahan yang berdampak buruk bagi generasi selanjutnya. Maka dari itu, demokrasi dalam Islam diperlukannya musyawarah, keadilan, kebebasan dalam memilih, dan bertanggung jawab agar dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari penjelasan keempat materi yang telah saya jelaskan tadi. Apabila terdapat kesalahan kata dan penyebutan kalimat, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.